Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di Jumat yang ceria ini kita dan keluarga kita diberikan kesehatan, kemudian keselamatan, dan untuk anak-anak tetap semangat belajar meskipun masa pandemi ini belum berakhir. Untuk yang pagi hari ini, Bu Guru akan melanjutkan penjelasan kembali masih di subtema 1 pada pembelajaran 5. Kita sudah memasuki di pembelajaran 5 mengenai organ gerak pada hewan siput. Baiklah anak-anak, untuk kita memasuki di slide yang kedua. Nah, di sini ada gambar hewan kelinci dan hewan siput. Amati kedua perbedaan hewan tersebut dan temukan perbedaannya. Dari gambar yang ditampilkan sama Bu Guru, meski anak-anak sudah mempunyai bayangan apa perbedaannya, apa kesamaannya, bagaimana cara dia bergerak, bagaimana cara dia mencari makan, mestinya anak-anak sudah mempunyai angan-angan ya. Penjelasannya, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu apa? Hewan vertebrata itu hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Kebalikannya dari kelinci yang artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki ciri-ciri khusus pada hewan siput, perlu diketahui bahwasanya hewan avertebrata itu disebut juga dengan hewan invertebrata. Sama-sama dengan arti tanpa atau tidak memiliki tulang belakang. Nah, kita lanjut ya ke ciri-ciri pada siput. Yang pertama, dia mempunyai cangkang untuk bersembunyi, untuk menghindari diri dari mangsanya atau predator. Yang kedua, struktur tubuhnya yang lembek dan lentur. Memiliki sepasang mata yang sangat kecil, bergeraknya sangat lambat ya anak-anak, jalannya siput sangat lambat, sangat pelan sekali. Dia juga termasuk hewan moluska, artinya hewan moluska itu hewan yang lunak, adalah hewan yang lunak. Selain siput itu hewan moluska, contohnya ada cumi-cumi, ada kerang, kemudian ada gurita, itu termasuk golongan hewan moluska. Yang artinya tidak memiliki tulang belakang. Nah, terdapat lendir di tubuhnya. Siput itu terdapat lendir, kemudian berkembang biaknya siput itu dengan cara bertelur. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan mempertahankan diri dari serangan predator dengan menggunakan cangkangnya itu ya anak-anak ya. Jadi ketika dia melihat mangsanya, terlihat predator, itu dia akan bersembunyi di dalam cangkangnya, seolah-olah si siput itu tidak bergerak. Nah, seperti itu. Meskipun tubuhnya siput itu lunak, seperti yang dijelaskan tadi, dan dia memiliki lendir. Fungsinya lendir itu adalah sebagai minyak pelumas, pelicin ya, dan pelindung bagi tubuhnya ketika dia berjalan di permukaan yang licin. Dari penjelasan siput tadi itu terkemas dalam materi IPA. Kita sekarang akan ke materi yang berikutnya, yaitu materi SPDP, seni kebudayaan. Corak gambar cerita. Cerita bergambar atau disingkat dengan cergam adalah suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sehingga membentuk dalam suatu rangkaian cerita.
Beberapa contoh dari cerita bergambar atau cergam. Di sini Bu Guru hanya menampilkan contoh-contohnya saja. Untuk keterangannya, untuk pengertiannya nanti akan Bu Guru share kembali word-nya ya, penjelasannya di situ ada, nanti bisa dibaca. Bu Guru akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama ada komik. Komik itu anak-anak sering ya membaca komik cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu, sehingga anak-anak itu tertarik dan mudah dipahami. Yang sebelahnya itu ada pamflet. Sorry anak-anak, itu pamflet. Ada pamflet. Pamflet itu berisi selebaran yang berisi tentang informasi, pemberitahuan, pengumuman, yang tulisannya juga ada gambar sehingga menarik masyarakat untuk mengunjungi atau mengikuti informasi yang sudah tertera dalam pamflet tersebut. Selanjutnya ada realis. Realis itu sesuai dengan namanya, realis atau bisa disebut dengan realita yang artinya kenyataan. Jadi gambar yang dibuat seperti dengan keadaan aslinya. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak. Yang sebelahnya ada karikatur. Karikatur itu yang melebih-lebihkan objeknya, yang melebih-lebihkan atau yang mengubah dari objek aslinya. Karikatur itu dibedakan dari kartun, berbeda dengan kartun. Karena karikatur tidak membentuk sebuah cerita, hanya gambarnya ya. Biasanya ciri-ciri karikatur itu kepalanya yang lebih besar dari bentuk tubuhnya. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada kartun. Nah, yang setiap hari kita tonton, kartun, apa sih kartun itu? Yang penampilannya lucu ya, yang mempresentasikan suatu peristiwa, serta fungsinya tuh untuk menghibur anak-anak, untuk menghibur kita. Nah, sedangkan orang yang membuat kartun, yang merancang kartun itu disebut dengan kartunis. Ingat-ingat ya anak-anak, kartunis. Kemudian sebelahnya ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Jadi misalkan menggambar sebuah bunga, nanti di situ akan didekorasi, kemudian memperindah ya, intinya tuh memperindah supaya menarik gambarnya. Nah, itu namanya gambar dekoratif. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Guru. Selanjutnya nanti ada latihan soal. Latihan soalnya tuh berada di file yang satunya ya, di Word itu nanti bisa dikerjakan di situ. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa melalui Japri Bu Guru. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.